Halo, nama gue Syafiq Marus and say hi for me. Malam Rus, jadi kayaknya yang ini namanya disensor dulu atau disamarkan saja ya. Kita kasih nama Lila aja. Umurnya baru 19 tahun. Dia bilang, aku mau cerita dikit nih soal tahun ini yang bikin aku merasa antara jadi kuat banget atau malah hancur total. Jadi awalnya aku ketemu cowok ini di tempat kerja baru. Kebetulan dia yang interview aku. Umurnya gak jauh beda sih, karena dia emang dipersiapin buat jadi leader di toko. Awalnya aku biasa aja sama dia, tapi karena seiring ketemu tiap hari, ditambah lagi dia sering ngajak aku di setiap aktivitasnya. Lama-lama deh kita jadi deket dan akhirnya jadian di tahun kemarin. Tapi ya ternyata banyak banget hal yang aku gak tahu soal dia. Awal-awal ketahuan sih, dia suka main aplikasi dating. Tiap kali kita berantem, pasti deh dia buka aplikasi itu dan chat sama cewek-cewek yang match gitu. Dia selalu bilang, kamu sih ngajak berantem, aku jadi pusing. Ya dan bodohnya aku selalu maafin. Hubungan kita emang udah lewat batas sebenarnya. Sampai suatu hari dia jujur kalau aku ini cuma selingkuhan. Dia udah punya pacar yang udah bareng sama dia selama 2 tahun. Tapi anehnya selama 2 tahun itu gak ada satu orang pun yang tahu kalau dia itu pacarnya. Teman rumah, keluarga, bahkan teman kerja taunya aku yang pacarnya. Bahkan keluarganya kenal aku, bukan yang 2 tahun itu. Terus yang bikin parah, di Januari 2024 cewek itu udah hamil 5 bulan. Dan di hari yang sama aku juga jujur ke dia kalau aku udah telat 2 bulan. Dan ya aku juga positif hamil. Dia bilang bakal tanggung jawab satu-satu. Dan dulunya aku nurut aja, padahal aku udah hancur banget. Akhir Januari cewek itu bilang ke keluarganya cowokku kalau dia hamil dan mereka rencana nikah. Aku inget banget, tanggal 26 Januari 2024 mereka menikah, sah di KUA. Aku benar-benar down, lemes banget, sampai aku akhirnya jujur ke keluargaku soal kehamilanku. Dan ya keluargaku marah besar. Mamaku sampai pukul aku karena dia keras banget. Keluarga cowokku juga datang buat jelasin, tapi keluarganya nyaranin nikah siri. Sedangkan mamaku gak setuju karena yang cewek itu nikahnya sah. Cewek yang 2 tahun tadi ya nikahnya sah. Akhirnya aku gak dinikahin. Dari awal hamil aku sendirian. Orang tuaku mungkin karena kecewa jadi gak peduli lagi. Aku dioper sana sini karena mamaku gak mau malu sama lingkungan. Karena aku lagi nunggu HPL dan ayah dari anakku gak pernah sekalipun nanya kabar atau kabar anaknya. Dan cewek itu, yang cewek 2 tahun tadi, udah lahiran bulan Juni. Dan aku lihat status WA cowokku, dia pasang foto sama cewek itu dan anaknya. Hancur banget rasanya selama aku hamil aku sendirian. Aku lihat mereka bahagia banget sampai dipajang foto profil. Aku bener gak tahu bisa gak nanti lahiran dengan kondisi aku yang kayak gini. Dan terus doain ya, semoga aku kuat dan lahirannya lancar nanti. Udah segitu aja ceritaku Rus buat ayahnya anakku. Semoga kamu bahagia sama keluarga kecilmu ya. Jangan pernah punya niat buat ketemu anakmu yang di aku nanti, biar dia gak tahu siapa ayahnya.
Terima kasih atas semua yang udah kamu kasih ke aku. Aku bakal coba sabar dan buat ikhlas buat ngerawat anak kita. Dan makasih juga buat kamu, Rus. Sama-sama. Di luar jangkauanku kayaknya ya. Soalnya ya, ya nggak ada cara lain selain Vira ini untuk melanjutin kehidupannya dia gitu. Sekarang emang bener-bener nggak gampang. Emosinya juga, emosi kita juga campur aduk dong, antara kecewa, marah, sedih, dan mungkin merasa kehilangan arah gitu. Mungkin ada beberapa hal yang kayaknya yang perlu Ira fokusin, yang perlu Lila fokusin untuk kedepannya. Ya pertama tuh kayak jaga fisik sama mental kamu sama bayi kamu sih. Terus fokusin buat energi buat lahiran mungkin dan pemulihan, ya pemulihan setelahnya. Yang terus lepasin masa lalu. Kadang buat lepasin sesuatu yang bikin kita sakit itu emang susah, tapi penting. Kamu udah tahu kenyataan pahit yang soal hubungan kamu dengan dia, dan yang terbaik adalah gak berharap atau bergantung lagi pada dia. Ya lebih baik bangun kehidupan yang baru dengan anak kamu. Kalau bisa hindari stalking media sosial dia, karena itu cuma bakal bikin tambah hancur doang. Terus ya bikin rencana untuk masa depan sih biasanya kalau gitu mah. Kalau semuanya misalnya I don't know, anak kamu udah lahir, mikirin masa depan kamu dan anak kamu. Apa mungkin kamu mau coba kerja lagi, atau buat rencana pelan-pelan mulai dari hal kecil kalau perlu. Terus bangun support system juga itu perlu tuh. Kalau keluarga kamu sulit untuk support saat ini, ya jangan ragu buat cari support system lain sih, kayak temen, komunitas, itu ada biasanya. Ya kamu itu lebih kuat sih dari yang kamu kira. Kamu punya hak, maksudnya, buat bahagia dan menikmati hidup terlepas dari apapun yang terjadi sekarang. Kita doain gitu guys. Kita doain friend Lila ini bisa terus kuat dan dapat kebahagiaan yang lebih di masa depan.